Romansa Radio 98,3. Di sini tempat curhat yang ngerti rasa cinta. Selamat malam pendengar setia. Kamu lagi dengerin Radio Romansa FM di segmen Suara Malam. Tempat hati yang lelah boleh bersandar sebentar. Aku Raka, dan malam ini kita bakal dengerin sebuah kisah. Kisah nyata yang mungkin gak biasa. Tapi justru dari kisah-kisah yang tak biasa itulah kita sering menemukan makna paling dalam. Oke, kita sudah terhubung dengan penelpon malam ini. Halo, selamat malam. Dengan siapa? Di mana? Malam Mas Raka, aku Zahra dari Jakarta. Halo Zahra. Wah, suaranya tenang. Tapi aku bisa rasa ada banyak cerita di baliknya ya. Iya Mas, aku sebenarnya sempat ragu mau cerita atau enggak. Tapi aku udah simpan ini lama banget. Mungkin malam ini waktunya aku buka, walau sedikit demi sedikit. Nggak apa-apa Zahra. Kita di sini dengerin dan kamu bisa cerita tanpa takut dihakimi. Kalau kamu siap, silahkan. Aku temani sampai akhir. Aku bukan perempuan baik-baik Mas Raka. Bertahun-tahun aku hidup di dunia malam. Gemerlap, mabuk, musik keras, dan laki-laki datang dan pergi. Dulu aku pikir selama aku punya uang, aku aman. Tapi ternyata aku kosong. Aku kehilangan orang tuaku sejak kuliah. Hidup sendiri, ngumpul sama orang-orang yang ngajarin aku cara bertahan. Dan sejak itu, dunia malam jadi rumahku. Sampai satu hari, ada seorang laki-laki yang datang, beda dari semua yang pernah aku temui. Seseorang yang berbeda? Iya, dia seorang ustaz. Aku ketemu dia bukan di masjid, tapi di tempat yang aku bahkan malu nyebutnya. Dia gak marah, dia gak menasehati. Dia cuma ngeliatin aku kayak aku masih manusia. Aku masih ingat jelas malam itu, waktu dia datang untuk kedua kalinya. Aku kira dia bakal marah karena aku tolak dia sebelumnya. Tapi dia malah bawain aku air minum dan bilang, kalau kamu lelah, istirahat. Aku gak akan paksa kamu tobat sekarang. Tapi aku akan temani kamu sampai kamu mau sendiri. Mas, aku belum pernah ngerasa dilihat seperti itu. Bukan sebagai wanita malam, bukan sebagai pendosa, tapi sebagai manusia yang punya hati yang masih bisa diselamatkan. Zahra, nggak apa-apa. Tenang dulu. Kami di sini dengarin. Jika menangis membuat lebih tenang, silahkan. Kami masih setia menemanimu. Aku butuh waktu berminggu-minggu. Kadang aku lari, kadang aku balik lagi ke tempat itu. Tapi dia gak pernah pergi. Dia cuma bilang, kalau kamu mau berubah, kamu gak sendirian. Dan di malam terakhir aku di tempat itu, aku ambil wudhu buat pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Tanganku gemetar. Air mata jatuh lebih deras dari air keran. Aku nangis bukan karena aku takut, tapi karena aku merasa Allah masih mau dengar aku. Dan seminggu setelah itu, dia datang ke rumah tantenya, tempat aku tinggal. Dia bilang, Zahra, aku bukan ustaz yang sempurna, tapi aku ingin menuntunmu, bukan menghakimimu. Maukah kamu jadi istriku dan mulai hidup baru bersama? Aku cuma bisa nangis. Untuk pertama kalinya, aku tahu ini bukan cinta biasa. Ini penyelamatan. Zahra, kisah kamu
luar biasa, sungguh. Mas Raka, aku cuma bisa jatuh sujud malam itu. Aku nggak tahu cinta seperti apa ini. Tapi aku tahu ini penyelamatan. Zahra, aku yakin banyak pendengar malam ini ikut menangis. Kamu luar biasa berani. Kami menikah sebulan setelah itu. Aku tinggalkan semua. Pindah. Mulai dari nol. Belajar masak. Belajar jadi istri. Belajar mencintai Allah lewat dia. Tapi Mas Raka, perjalanan ini belum selesai. Waktu itu keluarganya menolak keras. Mereka nggak percaya seorang ustadz bisa menikah dengan perempuan seperti aku. Ibunya bilang, kami cari menantu yang bisa jaga nama baik, bukan yang bawa aib. Aku dengar itu sendiri dari balik pintu. Tapi dia nggak mundur, Mas. Dia berdiri di depan ibunya dan bilang, bukankah Rasul juga pernah mencintai dan memuliakan perempuan dengan masa lalu? Yang penting adalah siapa dia hari ini bukan siapa dia dulu. Zahra sedang berjuang dan aku ingin berjalan di sisinya. Aku gak kuat denger itu. Aku nangis, Mas. Aku sempat bilang ke dia, udah gak usah maksa, aku gak pantas. Tapi dia bilang, kamu gak pantas untuk masa lalumu, tapi kamu pantas untuk masa depan yang Allah siapkan. Itu kalimat yang bikin aku semakin yakin, Mas. Dan akhirnya ibunya luluh juga. Gak langsung terima. Tapi dia lihat aku sungguh-sungguh berubah. Aku datang ke rumah mereka pakai gamis, bantu masak, bantu beres-beres. Pelan-pelan hatinya terbuka. Dan sekarang beliau memanggilku Nak dengan lembut setiap pagi. Sesuatu yang dulu bahkan gak pernah aku bayangkan. Aku kira setelah pernikahan kami mulai diterima keluarga, semuanya akan baik-baik saja. Tapi ternyata tidak semudah itu. Kenapa Zahra? Ada apa lagi yang terjadi? Ada beberapa wanita yang dulu dekat sama suamiku. Mereka kecewa dan mungkin cemburu. Mereka mulai menyebar fitnah, Mas. Fitnah seperti apa? Mereka bilang anak yang aku kandung sekarang bukan dari suamiku. Mereka bilang aku masih nakal, aku bohong soal taubat. Astagfirullah. Itu kejam sekali, Zahra. Ada juga yang bilang aku cuma nikah buat nutupin aib. Bahkan tetangga mulai bisik-bisik. Kalau aku jalan ke warung, mereka tatap dari ujung rambut sampai kaki. Seolah-olah aku bawa dosa ke rumah suci. Zahra, aku nggak bisa bayangkan sekuat apa kamu harus bertahan. Tapi yang paling berat, Mas, suamiku mulai ditinggalin oleh murid-muridnya. Jamaahnya di masjid berkurang drastis. Ada yang langsung cabut dari pengajian. Katanya mereka nggak mau belajar dari ustadz yang nikah sama perempuan nggak jelas. Ya Allah, ini ujian besar. Iya, Mas. Dan aku merasa bersalah banget. Aku sempat bilang ke suamiku, lepasin aku aja. Aku bikin hidupmu jadi turun. Kamu bisa kehilangan semuanya. Dan apa jawabannya? Dia peluk aku erat, terus bilang, lebih baik aku kehilangan semuanya daripada kehilangan satu-satunya yang membuatku merasa hidup. Kamu, Mas Raka. Aku langsung jatuh sujud malam itu. Aku merasa aku gak bisa balas cintanya kecuali dengan tetap bertahan. Zahra, kamu bukan hanya bertahan, kamu sedang berjuang di garis depan sebuah cinta yang luar biasa kuat. Bahkan Nabi kita pun diuji dengan fitnah, apalagi kita manusia biasa. Tapi kadang aku lelah, Mas. Lelah dengan pandangan, cibiran, dan suara-suara sumbang. Tapi setiap kali suamiku pandang aku sambil tersenyum dan bilang, sabar ya sayang, Allah tahu semua. Aku merasa cukup. Sekarang dia gak punya banyak jamaah lagi. Tapi tiap malam kami ngaji berdua. Dia bilang, kalau satu jiwa yang kembali,
cukup baginya. Dan dia yakin aku jiwa itu. Zahra, kamu baru saja membuat kita semua di sini terdiam. Kisahmu bukan hanya tentang cinta, tapi tentang keyakinan bahwa taubat sungguh bisa mengubah hidup dan dunia. Mas Raka, setelah semua itu, kami memutuskan untuk pergi. Kami tinggalkan kota tempat semua fitnah itu tumbuh. Kami hanya bawa 1 koper, uang seadanya, dan harapan. Kami pindah ke kota kecil di pinggir Jawa Barat. Gak ada yang kami kenal, tapi justru itu yang kami cari. Ketenangan, tapi ternyata hidup dari nol gak semudah yang kami bayangkan. Waktu itu aku hamil 2 bulan, perutku mulai membesar. Tapi kami masih ngontrak kamar kos ukuran 3x3. Dindingnya lembab, lantainya retak, tapi kami bersyukur masih bisa tidur berdua dalam damai. Suamiku coba ngajar ngaji dari rumah ke rumah, tapi gak ada yang percaya. Mereka tanya latar belakang. Dan waktu tahu dia nikah sama perempuan mantan dunia malam, mereka langsung dingin. Beberapa bahkan bilang, gak mau anak kami belajar sama ustadz kayak gitu. Aku juga gak tinggal diam. Aku coba bikin nasi uduk, jualan keliling gang pagi-pagi. Tapi modal habis, pembeli sedikit. Banyak ibu-ibu yang menatap sinis. Katanya aku bawa energi buruk ke lingkungan. Mas, kami pernah gak makan 2 hari. Aku cuma minum air putih. Dia ngasih semua sisa makanan buat aku. Katanya dia sudah kenyang. Tapi aku tahu dia bohong. Aku tahu dia lapar. Malam kedua, aku gemetar. Badanku lemas. Pandanganku kabur. Aku pingsan di kamar mandi kos. Suamiku panik. Dia gedong aku ke warung, pinjam motor tukang sayur, dan bawa aku ke klinik 24 jam. Aku mandangun di kertas sempit. Bau karbol. Dokternya bilang aku kurang gizi dan anemia. Kandunganku lemah. Aku bisa kehilangan janin kalau terus begini. Aku lihat yang duduk di pojokan. Matanya sembab, rambutnya aut-autan. Aku bilang, maaf ya mas, aku beban. Tapi dia pegang tanganku pelan dan bilang, kamu bukan beban, kamu anugerah. Kita memang jatuh, tapi kita akan bangun bersama. Mas Raka, itu malam paling gelap dalam hidupku. Tapi jadi malam paling terang, karena aku tahu aku gak sendiri. Aku tahu Allah gak benar-benar ninggalin aku. Setelah malam itu, hidup kami pelan-pelan mulai berubah. Aku mulai bangun dari sakit. Suamiku pinjam motor tetangga buat jualan kopi keliling dari masjid ke masjid. Dan mas, siapa sangka dari kopi termos kecil itu, sekarang kami punya kedai sendiri. Bahkan 3 cabang. Allah bukakan pintu dari arah yang gak kami duga. Aku mulai terima pesanan nasi kotak. Dulu cuma 5 kotak sehari. Sekarang sehari bisa ratusan. Aku punya 6 karyawan mas. Semuanya ibu-ibu janda dan tetangga yang dulunya ngeremehin aku. Aku gak marah mas. Justru aku senang bisa bantu mereka bangkit juga. Kami bukan siapa-siapa. Tapi Allah angkat kami karena terus bersyukur dan bertahan. Dan suamiku sekarang aktif bikin program sedekah. Setiap Jumat, dia dan beberapa relawan keliling bawa nasi bungkus ke orang-orang jalanan. Dia bilang, ini bukan karena kita kaya, tapi karena kita pernah lapar. Mas Raka, minggu lalu kami pindah ke rumah sendiri. Kecil, tapi nyaman. Dan kemarin aku lahiran. Anak kami laki-laki. Wajahnya mirip bapaknya. Kalau aku peluk dia, aku cuma bisa nangis sambil bilang, terima kasih ya Allah. Sudah gak melihat masa laluku, tapi memberi masa depan yang bahkan gak pernah aku berani mimpikan. Zahra, aku kehabisan kata-kata. Tapi kisahmu malam ini adalah bukti bahwa ujian bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengangkat mereka yang kuat bertahan. Dari titik paling gelap
kamu menemukan cahaya. Dari gelas kopi dan air mata, kamu membangun kehidupan baru. Kamu bukan hanya diselamatkan, Zahra. Kamu menyelamatkan banyak jiwa lewat keteguhanmu. Terima kasih sudah mendengarkan, Mas Raka. Kadang aku cuma butuh tahu bahwa ada orang lain yang masih percaya aku pantas bahagia. Dan untuk pendengar Romansa FM malam ini, jika kamu merasa hidupmu hancur atau masa lalumu terlalu kelam, ingatlah Zahra. Tuhan tak menilai siapa kamu dulu, tapi siapa kamu sekarang dan siapa yang kamu ingin jadi. Jangan lupa untuk klik subscribe, tekan like, dan tulis komentarmu kalau kamu juga punya kisah yang ingin kami bacakan. Siapa tahu, luka hatimu bisa menyembuhkan orang lain. Sampai jumpa di Suara Malam berikutnya, hanya di Radio Romansa FM, di mana setiap air mata punya arti. Selamat malam, dan semoga hatimu damai. Romansa Radio 98,3. Di sini tempat curhat yang ngerti rasa cinta.